Oke, udah nih. Oke, jadi kita mulai diskusinya dari yang nomor pertama ya. Apakah alasan mendasar agama-agama yang berbeda-beda dalam memilih kremasi atau penguburan? Mungkin ada yang mau mulai duluan? Aku mau mulai dulu buat dari pandangan dari agama Hindu. Jadi buat agama Hindu itu mereka tuh percaya sama yang namanya reinkarnasi. Jadi buat reinkarnasi itu jadi lahir kembali dari satu kehidupan lainnya. Nah, biasanya buat di agama Hindu itu sendiri itu tuh mereka biasanya dikremasi. Terus mereka tuh biasanya walaupun sebelum dikremasi itu biasanya ada upacara dulu, biasanya dimandiin dulu, terus diberi pakaian yang bersih, terus biasanya dihiasin bunga juga. Terus kecuali anak kecil atau orang-orang yang bertapa, biasanya mereka tuh jarang dikremasi. Terus kenapa mereka dikremasi? Karena mereka menganggap api itu sebagai hal suci dan ngebantu ngebebasin jiwanya itu dari tubuhnya mereka sendiri. Tuh, eh, ada yang itu aja dari Hindu, ada yang mau nambahin? Mungkin aku mau nambahin sedikit juga kalau dari Hindu. Kalau dari Hindu sendiri kan kremasinya kan berfungsi buat kayak melepaskan jiwa dari keterikatan material dalam konteks ini tuh kayak tubuh fisiknya gitu. Jadi kayak nanti setelah itu dia bisa melanjutkan perjalanan menuju reinkarnasi atau moksa kayak yang udah dijelasin sama Adri tadi. Terus mungkin aku mau nambahin untuk agama yang kayak Abrahamik gitu, kayak Yahudi, Kristen sama Islam. Kalau untuk kenapa bisa berbeda, kalau dari konsepnya sendiri mungkin kalau untuk penguburan mereka tuh kan melambangkan kayak penghormatan terhadap tubuh sebagai bagian integral dari penciptaan Tuhan sendiri gitu. Jadi kayak tubuhnya mereka tuh kayak dipercaya bakal dibangkitkan dalam bentuk baru saat hari kiamat gitu. Itu sih. Mungkin ada yang mau nambahin. Mungkin aku izin nambahin apa yang kata Salsa udah bilang untuk Abrahamic religions. Mungkin lebih spesifiknya untuk Yahudi. Di sini tuh untuk Yahudi tuh kayak kremasi tuh dianggap hal yang melanggar ajaran. Soalnya kan kayak yang seperti Salsa udah bilang, kalau kita tuh kalau di Abrahamic religion ya especially, jadi kayak bakal bangkit kayak di akhirat gitu kan. Itu jadi kayak sesuai kehendak Tuhan. Kita mesti untuk Abrahamic religion harus dikubur. Makanya kalau enggak itu melanggar kehendak dan dianggap tidak itu kayak tidak suci dan tidak boleh aja. Mungkin ada yang mau nambahin? Aku mau izin nambahin, kan kalau misalnya kita lihat dari simbolisme nih, terus tuh kalau misalnya dari agamaku Islam, jadi tuh penguburan ini melambangkan pengembalian tubuh ke tanah sesuai dengan siklus alam. Jadi kayak kita ini manusia itu asal mulanya dari tanah dan kita itu akan kembali ke tanah. Seperti itu. Ada yang mau nambahin? Mungkin aku mau nambahin lagi tadi mungkin untuk terkait yang agama dari Kristen ya, ini konsep penguburnya sendiri kayaknya dari setiap agama tuh juga berhubung dengan konsep dari afterlife-nya mereka sendiri. Misalnya kalau dari Islam tuh kan nanti pasti kayak ada hari pengadilannya gitu kan, makanya kayak balik ke tanah gitu. Terus nanti ada kepercayaannya kalau misalnya di dalam kuburnya itu akan ditanya oleh malaikat dan sebagainya. Terus untuk agama Kristen Katolik mereka tuh percaya untuk konsep afterlife-nya. Jadi setelah mereka meninggal tuh mereka akan menghadap ke Tuhan. Jadi makanya mereka nggak pakai kremasi gitu, tapi kayak dikubur aja lah pakai peti mati itu kayak dress up yang baik karena akan menghadap Tuhan gitu kan. Sedangkan untuk kayak Hindu Buddha itu karena dia kepercayaannya lebih ke pelepasan jiwa dari tubuh fisiknya, makanya mereka melakukan kremasi. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Aku izin nambahin juga untuk yang Buddha seperti yang tadi Salsa udah ngomong itu memang kita tuh percaya pada reinkarnasi kan. Jadi kita tuh percaya kalau dunia ini tuh nggak abadi. Jadi kita lebih memilih untuk kremasi karena itu bisa
mencerminkan bahwa kayak tubuh kita secara fisik itu tidak kekal gitu kan. Dan yang dari aku baca referensinya itu ada yang baru juga, yang aku baru tahu juga kalau dari Buddha itu ada yang namanya sky burial ya. Jadi di mana mayatnya ini tuh ditaruh di gunung dan dimakan oleh burung gitu. Jadi kalau yang burung yang datang itu cepat itu biasanya itu berarti orangnya secara spiritual itu lebih tinggi gitu. Itu aja sih. Aku izin menambahkan untuk yang dari agama Islam ya. Jadi kalau di Islam itu tuh sangat menghormati manusia banget. Jadi kremasi itu dianggap tuh kayak merusak, menghancurkan tubuh. Jadi kalau untuk kremasi itu kurang menghormati manusia. Jadi gitu dari agama Islam. Aku mau izin nambahin juga sedikit. Karena kan teman kita juga kan ada yang Sikh kan agamanya. Jadi kayak setelah aku cari tahu kalau misalnya di agama Sikh itu tuh tubuh dihormati sebagai ciptaan Tuhan. Dan meskipun gak ada kepercayaan tentang reinkarnasi seperti kayak di agama Hindu dan juga Buddha, kremasi itu lebih umum dilakuin karena kayak dia tuh diyakini kalau misalnya api itu dapat membantu membersihkan tubuh secara simbolis. Nah, karena diyakini bahwa api dapat membantu membersihkan tubuh itu, nah setelah itu jadinya jiwanya itu bisa melanjutkan perjalanan untuk menuju Tuhan. Nah, di sisi lain tuh Sikh itu mengajarkan tentang pentingnya ketenangan dan kepasrahan terhadap kehendak Tuhan dan dalam segala aspek kehidupan, termasuk kematian. Oleh karena itu, meskipun tubuhnya dihormati, jiwanya juga tetap dianggap lebih penting dan terus menuju persatuan dengan Tuhan setelah meninggalkan tubuh dari jasmani. Seperti itu. Ada yang mau nambahin? Aku menambahkan deh, jadi di Sikh itu mirip-mirip kayak sama Hindu sama Buddha itu, jadi mereka tuh dikremasi ya, nggak dikubur. Mereka tuh sebaik itu dikremasi karena ya itu tadi yang sudah dijelaskan. Jadi di agama Sikh itu mereka tuh percaya bahwa jiwa itu lebih penting daripada jasad. Jadi mereka tuh lebih they honor the soul more than the body. Ya jadi juga di Sikh itu juga abis dikremasi itu their ashes itu bakal either disimpan kayak in an urn atau dibuang ke sungai. Jadi kayak katanya itu kalau dibuang ke sungai itu katanya itu mencerminkan keyakinan akan siklus kehidupan gitu. Jadi kayak you can become more one with God kalau your ashes kayak ditaburkan ke sungai gitu. Menurut Sikh itu aja sih. Oke, berarti mungkin kalau misalnya kita tarik kesimpulan, kenapa untuk alasan mendasarnya sendiri kenapa agama-agama itu berbeda dalam memilih kremasi atau penguburan tuh karena perbedaan dari keyakinan dan ajaran yang diajarkan juga dari setiap agama yang ada gitu. Karena wawasan tentang juga berbeda. Oke, aku izin hitung mundur ya untuk 5 detik. Kalau nggak ada yang mau nambahin kita lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah kaitan alasan mendasar itu dengan pandangan agama-agama itu tentang A. Tuhan, B. Dunia, dan C. Manusia? Mungkin ada yang mau mulai? Oke, kalau nggak ada yang mau mulai, mungkin aku bisa mulai dulu. Jadi untuk agama yang kayak Yahudi, Kristen, dan Islam yang Abrahami gitu, kalau untuk Tuhan sendiri itu kaitannya karena Tuhan tuh dipandang sebagai pencipta yang kayak transenden dan personal gitu. Jadi karena manusia diciptakan menurut gambaran Tuhan, jadi tubuh tuh memiliki nilai yang sakral bahkan setelah kematian. Makanya tadi mereka memilih proses untuk penguburan aja, nggak kremasi. Terus untuk kaitannya dengan dunia, kalau dari agama Abrahami sendiri,
mereka punya pandangan kalau dunia itu kan diciptakan oleh Tuhan sebagai tempat kehidupan manusia dengan tujuan tertentu. Jadi kayak meskipun dunia ini fana tuh, ini tuh adalah salah satu dari ciptaan yang baik yang nanti tuh akan diperbaharui di akhir zaman gitu. Terus untuk pandangan yang manusia, jadi manusia tuh kalau dalam pandangan agama Abrahamik, dia kayak punya hubungan yang unik gitu dengan Tuhan. Jadi itu juga mencakup tentang tanggung jawab untuk kayak merawat tubuh sebagai pemberian. Jadi kayak penguburan tuh dipandang sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap penciptaan Tuhan sendiri dan keyakinan pada kebangkitan tubuh yang memberi makna dalam perlakuan terhadap jasad. Itu aja kalau dari aku. Aku izin menambahkan, jadi kan tadi kan katanya kalau agama Abraham itu kan mempercayai satu Tuhan doang kan. Tapi kalau kayak yang non-Abrahamik kayak Hindu, Buddha, sama Sikh itu mereka tuh berbeda-beda. Jadi kalau di Hindu tuh mereka tuh percaya banyak Tuhan. Terus tuh kalau di Buddha itu mereka tidak percaya sama Tuhan. So kalau kayak di Sikh itu percaya sama satu Tuhan tapi bukan Allah ya Tuhannya. Jadi di Sikh itu Tuhan itu namanya Waheguru. Ya. Itu aja sih dari aku. Aku izin nambahin juga seperti yang tadi Salsabil bilang, kan di Islam itu meyakini Allah itu sebagai pencipta ya segala sesuatu. Jadi dalam bentuk ketaatannya sebagai apa sih ini kita namanya? Sebagai hamba ya. Jadi kita mengikuti taat. Jadi dalam bentuk ketaatannya itu yaitu dengan melakukan penguburan kayak gitu. Terus udah sih itu dari aku. Aku mau nambahin kalau dari Buddha. Jadi sebenarnya bukannya kita nggak percaya sama Tuhan sih, sebenarnya kita ada Tuhan, cuman kita nggak terlalu fokus aja itu. Jadi kita lebih percaya pada adanya hukum karma dan kayak pencapaian kayak nirwana itu kayak udah terlepas dari siklus penderitaan, yaitu kayak reinkarnasinya. Jadi kembali lagi karena kita memikirkan kalau dunia ini itu sesuatu hal yang sementara dan satu hal yang harus kayak bebas dari dunia itu sendiri. Jadi makanya biasanya kalau Buddha itu lebih ke kremasi gitu. Itu aja sih. Mungkin aku izin nambahkan untuk agama Islam. Kan kalau di Abrahamic religions tiga-tiganya itu dikuburkan. Kalau itu bedanya tuh di Yahudi sama di Christian atau mungkin Katolik juga, jenazahnya tuh dimasukkan kepada peti. Kalau misalnya di Islam tuh bedanya kita pakai kain kafan gitu. Dan bedanya misalnya kayak jenazah laki-laki tuh cuma 3 lapis, kalau yang perempuan tuh 5 lapis. Mungkin itu saja dari aku. Ada yang mau nambahkan? Oke, kalau misalnya dari aku, jadi menurut aku alasan mendasarnya itu kayak sederhana aja, kayak seperti pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar, yaitu kayak misalnya kenapa sih kita ada di dunia ini dan apa tujuan kita hidup. Nah, kalau misalnya kita bicara soal Tuhan dalam agama Islam, Kristen dan Yahudi, itu Tuhan tuh sebagai pencipta yang maha kuasa dan maha tahu. Jadi dia mengatur segalanya dan menjadi sumber utama dari keberadaan di dunia ini. Kalau saya Hindu, dia tuh memandang Tuhan sebagai Brahman atau kekuatan ilahi yang tidak terbentuk tetapi juga menjadi asal dari segala yang ada. Nah, dengan berbagai dewa-dewinya juga sebagai perwujudan aspek-aspek Brahman. Kalau misalnya Buddha seperti yang tadi dibilang juga, dia tuh nggak ada konsep Tuhan sebagai sang pencipta, tapi ada konsep dharma yang menjadi hukum kebenaran yang mengatur sebuah kehidupan. Nah, kalau misalnya kita berdiskusi soal masuk ke dunianya, bagi banyak agama, kalau misalnya itu dunia itu nggak dilihat sebagai tempat tinggal fisik, tapi kita juga punya tujuan tertentu. Misalnya kalau misalnya dalam agama aku Islam, kita tuh punya
tujuan di dunia ini untuk beribadah. Jadi di dunia ini tuh kalau misalnya kita udah istilahnya meninggal, setidaknya kita punya bekal untuk di akhirat nanti. Gitu. Ada yang mau nambahin lagi? Aku izin nambahin buat agama Sikh. Jadi tadi sebenarnya udah disebutin juga kalau Sikh itu mereka percaya sama nama Tuhan yang disebut sebagai Wahai Guru. Nah, terus mereka itu lebih percaya dengan hidup yang baik dan bermoral dan kayak penuh dengan kasih sayang, penuh dengan yang namanya keadilan itu penting. Terus mereka tuh biasanya tidak boleh yang namanya sombong atau keinginan yang berlebihan juga. Terus kenapa mereka itu nggak lebih percaya di kremasi dibanding di kubur karena itu tadi karena mereka percaya kalau api itu tuh membebasin mereka kalau dari rohnya dari tubuh mereka sendiri saat mereka udah meninggal. Itu aja dari aku. Oke, mungkin aku mau izin nambahin lagi untuk yang Hinduisme sama Buddhisme. Tadi kalau kaitannya sama Tuhan sendiri kan udah banyak dijelasin sama teman-teman yang lain. Mungkin aku mau nambahin untuk yang dunia sama manusia. Kalau untuk kaitannya sama dunia sendiri, kalau dalam Hinduisme sama Buddhisme tuh setahu aku dunia itu dipandang sebagai siklus yang abadi namun penuh penderitaan. Jadi kayak kremasi ini tuh melambangkan pelepasan dari dunia material itu sendiri dan sejalan dengan tujuan akhir yaitu moksha atau nirvana. Terus untuk kaitannya dengan manusia, kalau di Hinduisme sama Buddhisme, manusia sendiri itu dilihat sebagai jiwa yang terikat oleh karma. Jadi pelepasan dari tubuhnya melalui kremasi itu mereka percaya kalau itu bakal mempercepat perjalanan menuju pembebasan dari samsara. Itu aja kalau dari aku. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Aku mau izin nambahin. Tadi kan udah disebutin udah di-mention soal Hindu. Kalau misalnya aku soal Buddha juga. Jadi dalam agama Buddha ini dunia justru dianggap penuh dengan penderitaan atau duka. Nah, jadi tujuan manusia di hidup ini tuh untuk menyadari kita tuh bisa mencapai nirvana. Oh ya, tadi udah disebutin ya. Nah, selanjutnya aku mau masuk soal ke manusia. Jadi setiap agama itu punya pandangan unik tentang manusia. Jadi ada sesuatu yang sama, itu bagaimana agama itu melihat manusia itu yang istimewa. Jadi dalam Islam, Kristen, dan Yahudi, manusia ini dianggap sebagai ciptaan Tuhan yang diberikan tugas besar yaitu menjaga dunia dan menjalani hidup sesuai perintahnya. Kalau dalam Hindu, manusia itu adalah bagian dari jiwa universal yang disebut Atman. Dan tujuan hidupnya itu adalah menyatu dengan Brahman. Nah, kalau misalnya di agama Buddha, punya pandangan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mencapai pencerahan melalui pemahaman yang mendalam tentang hidup. Oke, mungkin aku izin hitung mundur ya untuk 5 detik. Kalau misalnya nanti ada yang mau main lagi, boleh langsung pamit aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi mungkin kalau bisa kita tarik kesimpulan, jadi pilihan kremasi atau penguburan dalam agama-agama tertentu itu mencerminkan gimana cara pandang mereka atau ajaran mereka terhadap eksistensi sendiri. Contohnya ke hubungan antara Tuhan, dunia, sama manusia. Gimana hubungan antara Tuhan sama ciptaannya, terus sikap terhadap dunia sebagai tempat kehidupan, sama nilai tubuh manusia, baik sebagai wadah sementara maupun entitas yang nantinya akan dibangkitkan. Oke, mungkin segitu aja untuk diskusi kali ini. Terima kasih teman-teman udah sempat buat hadir. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semua. Terima kasih.